Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rizal Dika Putra dengan nomor induk mahasiswa C1C02034, mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akad-akad lainnya, eh, yaitu mata kuliah akuntansi syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mingguan dari Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah ini. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi kita. Materi yang pertama itu adalah akad sarf. Sarf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penginderaan atau transaksi jual beli. Sarf adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Eh, Selanjutnya ini adalah sumber hukum akad sarf. Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Perak dengan perak harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan atau tunai, kelebihannya adalah riba. Kurma dengan kurma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan, kelebihannya adalah riba. Garam dengan garam, eh, garam dengan gram harus sama takaran, timbangan dan ke tangan atau tunai, kelebihannya adalah riba. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ini adalah rukun dan ketentuan syariah. Pertama ada rukun transaksi sarf, terdiri dari pertama adalah pelaku, eh, terdiri atas pembeli dan penjual, objek akad berupa mata uang, dan terakhir ijab kabul yaitu serah terima. Ketentuan syariah yaitu pertama pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua itu objek akad. Ini terdiri dari nilai tukar atau kurs mata uang yang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Dua, valuta yang diperjualbelikan telah dikuasai baik oleh pembeli maupun penjual sebelum keduanya berpisah. Tiga, apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam kuantitas yang sama, sekalipun model dari mata uang yang berbeda. Empat, dalam akad sarf tidak boleh ada hak khiar syarat bagi pembeli. Dan terakhir, dalam akad sarf tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan. Materi selanjutnya itu akad wadiah. Dua, akad wadiah. Wadiah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan, dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang menjadi penjamin pengembali barang titipan. Selanjutnya ini sumber hukum dari akad wadiah ini terdapat pada Al-Quran, Quran surah keempat ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan aman kepada yang berhak menerimanya, dan as-sunnah yang berbunyi, tunaikan aman itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu, dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmizi. Selanjutnya jenis akad wadiah. Ada tiga. Yang pertama, terdapat dua jenis akad wadiah yang diantaranya pertama, wadiah mana, yaitu wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Contohnya, titipan barang di pusat perbelanjaan. Selanjutnya wadiah yad damanah, yaitu wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya. Tiga, rukun dan ketentuan syariah. Rukun wadiah ada tiga. Di antaranya pelaku terdiri dari pemilik barang atau pihak yang menitip muadi dan pihak yang menyimpan atau mustauda. Objek wadiah berupa barang yang dititipkan atau wadian, dan ijab kabul atau serah terima.
Sedangkan ketentuan syariah yaitu pelaku harus cakap hukum balik serta mampu memelihara barang titipan, objek wadiah, benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Materi selanjutnya itu akad al-wakalah. Akad al-wakalah ini ada atau al-wikalah atau tahwid, artinya penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat menurut Sabik dari tahun 2008. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sumber hukum dari akad al-wakalah terdapat pada Al-Quran, Quran Surah As-Sunnah, Quran Surah ke-18 ayat 19 dan As-Sunnah. Rukun dan ketentuan syariah ini rukun wakalah ada tiga, yaitu pelaku yang terdiri dari pihak pemberi atau kuasa mewakil dan pihak yang diberi kuasa atau wakil. Objek akad berupa barang atau jasa, ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariah yaitu pertama, pihak pemberi kuasa atau pihak yang meminta diwakilkan adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, atau orang mukallaf atau anak mumayyi dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Pihak penerima kuasa harus cakap hukum dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Selanjutnya, objek yang dikuasakan atau diwakilkan. Pertama, diketahui dengan jenis oleh orang yang mewakilkan. Dua, tidak bertentangan dengan syariah Islam. Tiga, dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Empat, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai. Dan terakhir, kontrak dapat dilaksanakan. Sementara itu, akad wakalah dapat berakhir dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, salah seorang pelaku meninggal dunia atau hilang akal. Dua, pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai. Eh, Pemutusan oleh orang yang mewakilkan, eh, wakil mengundurkan selesai pemutusan oleh orang yang mewakilkan. Selanjutnya wakil mengundurkan diri, dan terakhir orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan. Selanjutnya akad al-kafalah. Akad kafalah adalah suatu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga atau makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung, atau makful ahnul atau ashil. Sumber hukum akad al-kafalah terdapat dalam Quran dan As-Sunnah. Untuk rukun dan ketentuan syariat dalam akad al-kafalah ini, rukun al-kafalah ada tiga, yaitu pertama pelaku yang terdiri atas pihak peminjam, pihak yang beruntung, dan pihak yang berutang. Objek akan berupa tanggungan pihak yang berutang baik berupa barang, jasa maupun pekerjaan, ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariah yaitu pertama pihak penjamin atau kafil balik dan berakal sehat, berhak untuk eh, penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. Dua, pihak orang yang berhutang atau ashil mahful anhu sanggup menyerahkan tanggungannya atau utang kepada peminjam dikenal oleh penjamin. Dan terakhir, pihak orang yang berpiutang atau mahful lahu diketahui identitasnya dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa berakal sehat. Selanjutnya, objek penjaminan atau mahful bihi merupakan pihak atau orang yang berutang baik berupa uang, benda maupun pekerjaan. Bisa dilaksanakan oleh penjamin. Lalu harus merupakan utang mengikat yang tidak mungkin menghapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasi, dan tidak bertentangan dengan syariah. Sementara itu, berakhirnya akad kafah karena beberapa hal sebagai berikut. Pertama, ketika utang telah diselesaikan, baik oleh orang yang berutang atau oleh penjamin, atau jika kreditur menghadiahkan atau membebaskan utangnya kepada orang yang berutang. Dua, kreditor melepaskan utangnya kepada orang yang berutang, tidak pada penjamin. Maka penjamin juga bebas untuk tidak menjamin utang tersebut. Namun jika kreditor melepaskan jaminan dari penjamin, bukan berarti orang yang berutang telah lepas dari utang tersebut. Tiga, ketika utang tersebut telah dialihkan atau hawalah. Empat, ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui arbitrase dengan kreditor. Kreditor dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya. Selanjutnya adalah Qardul Hasan.
Qardul hasan adalah pinjaman tanpa dikenai biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman bertujuan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Sumber hukumnya terdapat pada Al-Quran, Quran Surah kedua, ayat 280, dan As-Sunnah. Sementara itu rukun dan ketentuan syariahnya adalah rukun qardul hasan ada tiga. Di antaranya pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman. Objek akad berupa uang yang dipinjamkan, ijab kabul serah terima. Sedangkan ketentuan syariahnya yaitu pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik. Lalu objek akad jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, dan apabila peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Angka selanjutnya itu adalah akad al-hiwalah atau hawala atau pengalihan. Hawala secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Pada dasarnya akad adalah akad tabaruk yang bertujuan untuk saling menolong untuk mengharap ridha Allah. Jenis akad al-hiwala terdapat beberapa jenis. Di antaranya dapat ditinjau dari lama segi objek akad hiwala dibagi menjadi dua. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menagih piutang, maka pemindahan itu disebut hiwala al-haq atau pemindahan hak atau anjak piutang. Dan kedua, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut al-hiwala ad-dain atau pemindahan utang. Lalu dari sisi persyaratan hiwala terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hawala al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat. Hawala di mana mukhil adalah pihak yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal alaih. Dan sisi persyaratan yang kedua itu adalah hawala al-mutaklaqah atau pemindahan mutlak. Hawala di mana mukhil adalah pihak yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal alaih. Untuk dasar hukum hiwala ini, hadis pertama adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Yang bunyinya adalah menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang kamu dialihkan atau diwalahkan kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah atau menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rukun dan ketentuan syariahnya adalah rukun hiwala ada tiga, yaitu pelaku yang terdiri atas pihak yang berhutang atau berpiutang atau muhil, pihak yang berpiutang atau berutang atau muhal, pihak pengambil alih utang atau piutang atau muhal alaih. Objek akad adalah adanya utang dan piutang. Selain itu, yang ijab kabul atau serah terima. Sementara itu ketentuan syariahnya yaitu pelaku sudah balik dan berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan pengalihan utang piutang tersebut dan diketahui identitasnya. Dua, objek menjamin atau mahful bihi bisa dilaksanakan oleh pihak yang mengambil alih uang atau piutang harus merupakan utang atau piutang mengikat yang tak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lalu ijab kabul adalah penyataan atau ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya akad al-rahn, peminjaman dengan jaminan. Ran secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan atau agunan, cagar, atau tanggungan. Ran yaitu penahan barang yang sebagai jaminan atas utang. Akad ran bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Sumber hukum akad al-ran terdapat dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 dan As-Sunnah. Itu rukun dan ketentuan syariahnya, rukun al-ran ada 4 diantaranya sebagai berikut. Pertama, pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan rahin dan pihak yang menerima gadai atau murtahin. Objek akad berupa barang yang digadaikan atau marhum dan utang atau marhun bih. Dan terakhir, ijab kabul atau serah terima. Sementara itu ketentuan syariah yaitu pelaku harus cakap hukum dan balik.
Objek yang digadaikan atau marhun terdiri dari barang gadai, barang dapat dijual dan nilainya seimbang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, tidak terikat dengan orang lain dalam hal kepemilikan. Utang, nilai utang harus jelas, demikian juga tanggal jatuh temponya. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha rela di antar pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, maupun korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.